Kelompok itu kini berjumlah 5 orang, dan setelah bergabung dengan Knight Beijing, suasananya menjadi agak aneh. Setelah melintasi jarak menggunakan jiwa ilusinya, Xiaoyan berubah dari Xuan Huang menjadi naga sejati. Tubuh naga raksasa itu menjelajahi langit dan bumi, tampak seperti dewa yang turun ke bumi bagi sebagian besar ras. Keempat anggota kelompok itu duduk bersila di atas kepala naga Xuan Huang. Xiaoyan memejamkan mata sejenak, memulihkan sejumlah besar kekuatan jiwa yang dikonsumsi oleh jiwa penggeraknya. Tidak ada kekuatan yang tak habis-habisnya. Setiap perjalanan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa Xiaoyan. Jika alam jiwanya tidak menembus alam void, ia tidak akan mampu mendukung pergerakan secepat itu. Pada saat ini, Xiaoyan memejamkan mata dan memasuki bintang kutub. Nak, jangan sombong, leluhur tua ini akan marah. Suara leluhur tua itu terdengar saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan segera menangkupkan tangannya, memberi hormat dengan kepalan tangan, memperlihatkan senyum. Situasinya mendesak, aku hampir mati. Leluhur tua, kau tidak ingin satu-satunya garis keturunan roh primordialmu musnah, kan? Semuanya tak terelakkan, kuharap leluhur tua bisa mengerti. 500 tahun berlalu dengan cepat. Jangan ingkar janjimu, kata leluhur Simo dengan suara berat. Junior ini datang untuk memberitahumu sesuatu, leluhur. Aku telah menemukan sisa jiwa dari seorang roh primordial senior, tetapi aku belum tahu apakah aku bisa menghidupkannya kembali. Yang terpenting adalah dia adalah seorang roh primordial perempuan, ini krusial. Seorang roh primordial perempuan. Aku khawatir harapannya tipis. Sekalipun ada harapan untuk membentuk kembali tubuh fisik dan memulihkan jiwa, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun atau bahkan lebih lama, dan tanpa keberuntungan besar. Bagaimana garis keturunan roh primordial yang kuat dapat dipupuk? Kau perlu menemukan klan roh primordial yang dipupuk oleh seseorang dengan keberuntungan besar untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Arah yang salah, dua kalimat leluhur Simo menyela pikiran Xiaoyan. Awalnya, ia berpikir bahwa menemukan seorang wanita roh primordial akan menghilangkan kebutuhannya untuk melanjutkan rencana perkembangbiakan. Namun, tampaknya ia telah meremehkan pentingnya hal ini. Ras roh primordial begitu kuat bukan hanya karena bakat bawaan dan metode kultivasi mereka yang unik, tetapi juga karena kau harus menyadari bahwa energi dunia adalah batas atas mereka. Tanpa energi dunia yang cukup, ras roh primordial tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Sekarang setelah kau menerobos ke alam kuno roh primordial, apakah kau ingin tahu cara berkultivasi untuk menerobos ke alam surgawi? Leluhur itu melanjutkan. Setelah mendengar ini, mata Xiaoyan berkilat tajam. Baiklah, tidak apa-apa. Xiaoyan dipenuhi dengan pertanyaan. Apa artinya ini? Lebih baik leluhur itu berhenti di tengah percakapan, lebih baik leluhur itu tidak ingin melanjutkan diskusi. Aku tidak akan bertanya, itu etiket dasar. Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu bersiap meninggalkan bintang keberuntungan itu. Tunggu sebentar, bocah nakal. Mempermainkan leluhur bukanlah akhir dari segalanya. Kata leluhur itu, langsung kesal. Mempermainkan leluhur. Aku tidak akan pernah berani. Aku menghormati leluhur. Jika aku telah menyinggungmu, mohon maafkan aku. Xiaoyan tampak polos. Leluhur itu terdiam. Jika kau ingin menerobos ke alam surgawi, kami berlima leluhur pasti akan menjadi sekutu terkuatmu, selama kau terlebih dahulu melahirkan seorang putra dan seorang putri untuk klan roh primordial. Setelah itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saat ini, kau baru saja mendapatkan persetujuan dari tulang raksasa dan leluhur ini. Kau masih perlu membuktikan diri kepada 3 leluhur lainnya. Kemampuan mereka akan membuatmu semakin kuat, bahkan mungkin melampaui Zuo Wang di klan roh primordial. Xiaoyan tahu bahwa leluhur Simo sedang menetapkan syarat. Harapan terbesar mereka adalah agar garis keturunan klan roh primordial muncul kembali. Aku berjanji kepada leluhur, aku akan memenuhi janjiku. Garis keturunan klan roh primordial pasti akan terus berlanjut. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada menerobos ke alam surgawi. Situasi ini bahkan lebih menarik dan mengkhawatirkan baginya,
dan ia bertanya-tanya apakah leluhur dapat memberinya pencerahan. Oh, apa yang lebih menarik daripada menerobos ke alam surgawi? Tanya leluhur Simo. Setahu saya, klan roh primordial memiliki anggota yang kuat yang menghilang sesekali. Dan konon siapapun yang kultivasinya melampaui tingkat ketujuh akan menghilang secara misterius. Apakah Anda menyadari hal ini, leluhur? Xiao Yan sudah mendengar tentang ini, tetapi tidak tahu apakah itu benar atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Karena kau sudah tahu, aku akan bertanya. Lagi pula, kelima leluhur roh primordial sebelum aku semuanya adalah makhluk purba. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masalah ini berkaitan dengan alam dewa kekacauan, mereka tidak menghilang. Sebaliknya, mereka pergi ke ruang tingkat yang lebih tinggi, tempat mereka dapat mencari alam tertinggi. Kalian belum bisa mengaksesnya, jadi tidak perlu khawatir tentang detailnya, jawab sang leluhur. Xiao Yan mengangguk pelan setelah mendengar ini. Ini terkait dengan hilangnya para ahli kuat dan alam dewa kekacauan, yang hampir ia duga. Namun setelah memasuki alam dewa kekacauan, mereka tak pernah kembali. Mungkinkah mereka semua tewas di sana? Namun, ada beberapa alasan tersembunyi. Setelah kalian menembus tingkat kelima, atau bahkan alam surgawi, aku akan menjelaskan keseluruhan ceritanya kepadamu secara detail. Sang leluhur tampak sangat peka terhadap topik ini. Secara logis, karena mereka sudah tewas, seharusnya tidak perlu takut pada mereka. Namun, Xiao Yan merasakan sedikit kekhawatiran dalam kata-katanya. Hal ini membuat Xiao Yan agak curiga terhadap 5 sosok tinggi yang dilihatnya di hadapannya. Apakah mereka benar-benar telah binasa? Xiao Yan mengangguk, tidak melanjutkan pertanyaan tentang kemungkinan bahwa menerobos ke tingkat ketujuh mungkin berkaitan dengan alam dewa kekacauan. Tapi tidak sesederhana itu. Mungkinkah meskipun mereka telah memasuki alam dewa kekacauan, mereka hanya berada di bawah perlindungan tabib di ruang yang relatif privat, tidak benar-benar memasuki alam dewa kekacauan. Awalnya, Xiao Yan hanya melihat sosok-sosok biru yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah ada banyak ahli di tingkat ketujuh alam 10 mil, yang semuanya dapat dengan mudah jatuh ke dalam cengkeraman raja jika mereka tidak berhati-hati? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Xiao Yan mengerti bahwa para leluhur berharap garis keturunan klan roh primordial akan terus berlanjut. Dan reproduksi memang merupakan kunci kekuatan ras tersebut. Segera, Xiao Yan meninggalkan bintang kutub. Pada saat ini, aroma harum memenuhi udara. Tanpa ragu, itu adalah Ye, dan wajah Beijing hampir menyentuhnya. Membuka matanya, ia melihat sepasang mata cerah saling berhadapan, berjarak kurang dari 1 inci. Ye Beijing menatap Xiao Yan dengan wajah cantiknya, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Xiao Yan menjawab dengan dingin, aku perhatikan pikiranmu melayang lagi tadi. Aku hanya ingin tahu kemana kau pergi. Ye Beijing tersenyum tipis, memperlihatkan 2 lesung pipit yang menggemaskan. Tidak kemana-mana. Xiao Yan menjawab, apakah lesung pipitku cantik? Ye Beijing sangat menyadari ketampanannya sendiri, tidak buruk. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Ye Beijing cemberut, aku punya 2 lesung pipit lagi seperti itu di pinggangku. Kau ingin melihatnya? Ye Beijing selalu berada di sekitar Xiao Yan, memperhatikannya. Xiao Yan tidak merasakan apapun. Ye Beijing, aku punya permintaan untukmu. Xiao Yan ragu sejenak, tetapi kemudian merasa bahwa hal ini benar-benar tidak pantas. Tuanku, tolong bicara. Aku akan mengabulkan apapun yang kau minta, bahkan permintaan yang paling aneh sekalipun. Malam tiba, dan wajah Beijing memerah. Xiao Yan semakin ragu.